dan kebetulan Pak Iruka juga kalau sore nggak bisa. Jadi Ibu sebagai asisten presiden apakah bersedia buat nanti menghadiri pelepasan lancana SIMD dari Bu Mary dan melantik leader baru dari SIMD? Bersedia, Pak. Mohon maaf banget nih Bu, soalnya saya sebagai presiden nggak becus Bu. Jadi terlalu banyak merepotkan orang lain. Enggak apa-apa, Pak. Kita juga memahami kalau Bapak Presiden dan Pak Wapres itu banyak kegiatan. Iya Bu, soalnya saya juga kan ini Bu, sebelum jadi presiden di sini kan saya emang udah jadi presiden di negara lain Bu. Begitu. Jadi sibuk banget ya, Pak? Iya Bu, selain itu juga saya jadi medis juga Bu, petinggi medis di negara lain Bu. Aduh. Jadinya di saat Bapak Ibu nunjuk saya sebagai presiden mau saya tolak Bu. Tapi kata beliau ini belum ada kandidat yang cocok kan. Jadi ya mau nggak mau saya terima gitu Bu. Cuma ya kekurangannya kayak gini, saya jarang di kota jadinya. Nggak apa-apa, Pak. Nanti kalau kan saya sudah ditunjuk sebagai asisten presiden. Nah, tugas saya mewakili Pak Pres dan juga Pak Wapres ketika ada kegiatan yang tidak bisa kalian datangi begitu. Dan kalaupun ada yang bertanya nanti, saya juga akan menjelaskan kondisinya. Oke, makasih Bu sebelumnya. Saya ini jadi ngerasa juga Bu, soalnya bebanin banget kan. Enggak Pak, namanya juga sedang beradaptasi. Ini Bu Mary udah pengangkatan jadi menteri belum Pak? Sekalian aja Pak, kan soalnya asisten juga kan. Bu Mai. Iya maksudnya Bu Mary. Astaga, kok jadi tipu semua ya. Tadi mau bilang buku, bilang Bu Mary juga sama. Aduh. Soalnya ini kakak adik namanya mau mirip-mirip juga, cuma beda R doang. Makanya Pak, dari kemarin soalnya bahasnya Iya, Bu Mary Pak. mulu. Gimana Pak? Udah itu ada pengangkatan? Kalau itu belum Pak, soalnya kan nunggu step lain juga. Tapi kalau misalkan emang mau dilantik sekarang sebagai asisten presiden sekaligus menteri hukum, boleh Pak. Gimana Bu Mary? Boleh saya ikut saja gimana baiknya? Jadi buat status menteri hukum itu cuma fiktif doang Bu. Jadi sebenarnya Ibu itu asisten saya. Iya Pak. Tapi sebelumnya Pak Iruka juga kan katanya mau ada perbincangan kan, apa itu? Oh itu sih berdua aja Pak. Oke, tapi aman kan Pak? Oh aman Pak. Emang Bapak mau keluar kota sekarang atau gimana Pak? Saya aman, nggak mau keluar sekarang. Soalnya termasuk program saya sih Pak, kayak belusukan gitu Pak. Jadi saya mengetahui inspirasi dari masyarakat tuh kayak gimana. Jadi saya berbaur gitu Pak. Jadi saya berbaur ke warga gitu. Jadi saya ikut job Pak gitu Pak. Jadi saya tahu tiap job itu pemikiran para. Iya, belum lama juga saya ini kok mantau pekerjaan di production itu. Di production makanan, pakaian, sama toko peralatan. Kalau misalkan mau datangi aja nggak apa-apa. Cari saran-saran dan kritikan dari warga-warga gitu Pak. Biar enak nanti, enaknya gimana. Ya makanya itu termasuk salah satu cara saya untuk berbaur ke mereka gitu Pak. Jadi mereka itu kalau mengutarakan pikiran mereka itu enggak ya gimana gitu.
Iya, nanti ini aja kalau bisa jangan cuma di satu job doang. Saya tuh udah berkunjung ke petani, ke tracker, ke production, sama kemana lagi ya? Udah banyak, saya hampir semua. Kargo udah pak? Kalau kargo belum. Oh nanti coba deh pak. Nah, kalau itu nanti biar Pak Iruk aja selebihnya. Siap pak. Halo pak, gimana apa nih, bapak itu kan katanya berkunjung ke job-job kan? Iya. Itu nyamar atau duty pak? Nyamar saya off duty. Oh, soalnya kalau on duty kalau bisa dikawal sama SIPD pak. Enggak. Saya kalau misalkan dikawal yang ada nanti nggak kondusif di tempat job itu. Ya takutnya mantan staff jadi mata-mata kan, bahaya juga kan pak. Iya, ini saya curiga sama si Cora ini. Soalnya dia warga biasa tapi megang DE. Waktu itu kemarin lebih tepatnya kayaknya Pak. Dia kan masih jadi anggota SIS kan, belum dilepas rencananya. Dia bilang dia mau korupsi DE gitu. Terus saya bilang gini, mentang kamu udah mau keluar kamu kayak gitu. Terus nggak dibalas sama dia. Iya, saya curiga soalnya dia pegang DE itu, bilangnya dikasih. Yang mau dikasih atau enggak, itu yang namanya warga yang megang senjata seperti itu. Yang dipegang dia itu DE loh, bukan SLC. Iya, makanya kalau langsung kelihatan nanti langsung ditindak tegas aja Pak, dilaporin. Ada telepon Pak, bentar Pak. Iya. Itu si Cora udah nunjukin banget itu, udah nunjukin senjatanya ke saya. Berarti emang sengaja itu pak? Iya, saya pikir dia itu diem-diem emang ngambil senjata di locker. Cora tadi yang pakai baju ungu ya? Iya. Dia nyamar-nyamar kayak gitu, dia pikir saya nggak tahu apa. Makanya, tapi tadi kan bapak udah lapor ke polisi kan pak? Iya, tapi nggak ada tanggapan. Paling nanti saya nunggu ini aja, nunggu Pak Arta sebagai leader dari kepolisian maskot. Nanti saya mau buat laporan itu. Biar mantan staf-staf saya itu diperiksa semua gitu. Takutnya dia diem-diem korupsi senjata di locker. Nah gitu aja gak apa pak? Iya, soalnya tadi saya lihat si Cora itu kan nunjukin senjata juga ke saya. Saya bilang, kamu dapat senjata itu dari mana? Dia bilang dari temen. Gak mungkin, saya bilang. Soalnya Pak, dari family juga kalau misalkan ke warga biasa itu nggak bakal ngasih. Iya makanya. Iya sih, bener. Perlu ditindaklanjuti lagi. Soalnya udah ada kejadian Pak. SAPD waktu itu, kebetulan saya juga jadi saksinya. Maksudnya saksi di percakapan rapat petinggi mereka itu. Ada satu anggota, tapi yang baru diketahui itu baru satu, kalau dia menjual DE kepolisian ke orang lain gitu. Dan itu apesnya mungkin ya Pak, dia jualnya tuh ke orang yang ngasih tahu ke petinggi kepolisian kalau ada yang menjual belikan senjata kepolisian gitu. Nah, takutnya di sini juga ada yang seperti itu, Pak. Iya, paling nanti nunggu Pak Arta maskot. Jadi nanti saya mau buat laporan biar 2 staf saya diperiksa terlebih dahulu. Soalnya saya lihat sendiri salah satu dari mereka megang DE. Padahal DE tidak boleh buat warga biasa. Dan menunjukkan itu udah salah banget itu, udah termasuk tindak kriminal. Nggak peduli mau dia menyimpan dendam atau enggak, yang namanya salah tetap salah. Walaupun meskipun itu nyawa saya, Rohan, saya nggak peduli. Kalau menurut saya salah dan itu udah jelas soalnya, saya nggak takut mau apapun itu.
Kita SAGS kan berusaha profesional kan. Iya, Iya pak. yang nggak salah kan kata Pak Iruka kan, yang kemarin ngomong sama Pak Iruka kan dia salah satu Ya, petinggi. Pak Adit. Kan atasan Benar. yang masuk saat itu, yang tertinggi saat itu Pak Adit pak. Oke, ini saya panggil ke sini aja, jadi biar nanti titip salam aja ke Pak Arta. Boleh pak. Biar nanti saya panggil aja ke sini. Tolong Bu Mei jemput di bawah Bu ya. Maaf ya Bu, masalahnya dia itu masih cooldown, jadi dia nggak bisa masuk sana masuk sini. Nah bener juga tuh pak, kok bisa bawa DE gitu. Soalnya kan buat yang resign atau dikeluarkan secara tidak hormat itu ada cooldown selama 7 hari. Kalau masih dalam waktu cooldown, dia tidak bisa memasuki atau mendaftar ke faction ataupun family. Nanti kalau ada Pak Adit bisa dilaporkan sekalian pak. Nanti kalau misalkan nggak keberatan, kalian juga saya periksa juga. Silakan pak. Duduk Pak. Silakan pak, duduk pak. Sebentar ini saya nyuruh. Lewatnya sini pak, lewatnya. Sini pak, lewatnya. Ini Pak Iruka duduk samping saya. Oke, permisi Pak. Silakan pak. Pak Iruka duduk. Loncat aja Bu, nggak apa-apa loncat. Oke. Sebelumnya perkenalkan, saya John Toy, saya presiden di kota ini, presiden baru. Kalau boleh tahu ini dengan Bapak siapa? Oke, perkenalkan nama saya Komandan Irjen Pol Adit Alvaro. Oke, salam kenal Pak Adit. Sampingnya siapa namanya kalau boleh tahu? Ya, ini namanya Fono. Ini Pak John, ada beberapa yang mau dibicarakan sama Bapak. Oke, bicara tentang apa itu Pak? Silakan Pak John. Oke, jadi gini Pak, keperluan saya sama petinggi itu gini. Ini kan ada 2 staf saya yang keluar ya, yang resign dari pemerintahan. Nah, saya ingin meminta bantuan kepada kepolisian buat menggeledah mereka secara paksa, karena takutnya gini, takutnya saya diam-diam itu mereka korupsi senjata gitu Pak. Memangnya dari SAGS itu mendapatkan izin untuk memegang senjata kan? Tidak sama sekali. Kita hanya diperbolehkan pegang next stick doang Pak. Next stick berarti pentungan yang ada di polisi itu ya? Iya, kita hanya diberikan izin hanya itu doang. Oke. Untuk nama-nama orang yang keluar dari SAGS itu siapa aja Pak? Astaga, orang. Bung Pak. Aduh, siapa itu? Nah sekarang ini saya juga mau ngebahas ini Pak. Ini kita beberapa minggu ini kita diteror terus menerus Pak. Sini Pak, jangan ke situ Pak. Siapa? Berlindung di kursi Pak, berlindung di kursi Pak. Tenang, Aduh, kalian Mei pingsan lagi. aja, biar saya aja ini.
Waduh, Bume pingsan Pak, gimana nih Pak? Iya, ini saya lagi panggil medis sekarang. Waduh. Ini harusnya kita minta itu Pak, minta apa? Kayak tempat ruangan yang ada gate-nya Pak. Saya ini minta izin buat mendapat lisensi cukup DE aja. Jadi nanti buat pas pampres saya saya izinkan buat megang DE. Aduh, gak ada respon lagi. Nah itu Pak, ada yang respon Pak. Bumei yang sabar ya Bumei, tenang Bumei. Aduh, Bapak nih sering kayak gini gak Pak? Sering kayak gimana sahabat? Itu Pak John katanya sering itu. Sering kejadian penembakan gak Pak? Kalau ke saya enggak. Jadi Bu Mary itu yang sering dapat teror dari orang-orang yang seperti mereka itu. Sebentar, kalau tahu tadi warga atau bukan, saya tidak melihat tadi itu. Itu warga Kayaknya biasa bukan, Pak. Pak. Tapi saya juga tidak tahu. Pak, tolong itu di bawah ada SIMD, takutnya ini Pak. Dia malah disandra takutnya Pak. Baik. Sabar Ibu, tunggu bentar lagi dia datang Bu. SIMD datang ke sini Bu, sabar Bu. Yang kuat Bu, yang kuat Bu. Yang kuat Bu. Kocak anjir gue. Aduh, gue gemeteran juga ini. Silakan Pak, sini Pak. Lewatnya sini Pak, kalau loncat aja nggak apa-apa. Yang kuat Bu. Tolong Kak, kasih pelayanan yang terbaik. Aduh, Bume. Gak sempet ngindar tadi Bume Pak. Ini apa butuh operasi Pak? Bapak tadi kena tembak juga kan Pak? Iya pendarahan. Enggak, yang penting ini dulu main sembuh aja dulu, gampang saya urusan belakang. Ini armor saya belum ketembus untungnya Pak. Ya, soalnya saya nggak pernah pakai armor. Waduh Bapak. Jangan-jangan Bume nggak pakai juga ini. Jadi gini Pak, kalau misalkan saya boleh jujur gini, Halo, Pak, Bu Mei, kita gimana, Bu Mei? sini lagi diteror terus pasang pok geng, entah itu satu kelompok atau berapa kelompok, Duduk aja dulu Bume, dan duduk dulu. mereka membunuh saya Pak. Dan saya tidak tahu sama siapapun, sedikit pun nggak pernah, termasuk sama mafia Gimana Pak? kartel-kartel di sini saya nggak pernah berbuat masalah gitu Pak. Nggak ada. Masih ada Pak? Ya ini udah Kak. Voice-nya di Bapak aja gitu. Iya saya aja Kak. Atau pengincaran dari SAGS ke kepolisian ataupun ke medis. Nggak tahu Pak, saya juga Pak bingung. Oke Pak, apa masih ada korban Pak? Itu Pak John. Tolong periksa Pak John juga. Untuk masalah Nanti- ini silakan Pak. Paling nanti ini Pak, saya minta izin salah satu menteri hukum atau pokoknya petinggi dari AGS, tolong dibuatkan lisensi senjata, boleh megang DE. Itu invoice-nya udah ini belum Pak? Udah saya Pak, udah Belum, saya. saya aja. Duduk phone dulu. Voice-nya sudah Pak sama kantor 55. Phone dulu aja dulu. Oh, oke, makasih Pak, makasih banyak Pak. Bapak periksa dulu. Bisa Udah Pak, soalnya tadi kita diserang Pak sama
yang tidak bertanggung jawab. Oh iya, maaf ya Pak. Kalau begitu saya permisi Pak. Mari. Apakah boleh treatment Pak di sini Pak? Pak, untuk treatment harus di rumah sakit Pak. Udah prosedurnya. Soalnya ini saya pengen banget Pak. Takutnya saya mati nanti ini Pak. Emergency nih Pak, emergency Pak, serius Pak. Oh oke. Itu Pak, dilayani aja dulu Pak untuk presiden. Fono kamu mau jaga aja mau jaga. Oke. Tadi saya ditembak-tembaki oleh warga. Siap. Penembakannya nggak tahu. Irfan, Itu tadi kenapa Pak? Saya nggak sadar. saya aja pas lagi mau gerak malah ini pencet bulat di atas itu. Saya lihat orangnya itu sedikit gemuk. Dia berkulit hitam, pakai topi koboi gitu. Oh Cil, upgrade. Masih ada. Aduh, Sini, Emergency, sini, sini. kalian ambil senjata aja dulu. Maaf Pak. Sini Kamu di sini aja, Pak. Jangan keluar. Itu lagi ada penyerangan di balai kota. sini di belakang kursi sini. Ayo cepet Bu Mai. Ikut Bu. Keluar. Oke, Mereka kamu jaga, memakai kamu jaga. MP5. Kamu jaga. Anak ngetel. Oke. Ini. Wah ini untung saja gue rekod cuy. Waduh. Itu tuh. Pegang aja dulu SG saya. Siap, Pas siap. pakai MP5. Pak keluar. Kecurigaan saya menunjuk kepada satu orang ini. Siapa, Pak? Ada. Iya, kena tembak dia. Tadi pakai baju ungu kan Pak? Enggak. Dia pakai baju hitam. Orangnya berkulit putih, agak gemuk, pakai topi kurang lebih kayak saya tapi warna hitam. Pak, ada penembakan Pak. Aduh, yalah, warga. Yalah. Beda mata berarti Pak. Nanti deh ngomongnya. Tolong Bu, berlindung di itu aja Bu, di lemari, takutnya di sini kena tembak nanti kalau misalkan. Oke, selesai Pak. Oh, gimana itu Pak? Dikonfirmasi untuk yang melakukan penyerangan tadi itu adalah dari anak-anak ESG ataupun anak terong. Dia pakai baju itu kah? Orangnya agak gemuk kah? Warna hitam kulitnya. Betul. Itu udah ditangkap atau gimana Pak? Terjadi penembakan dari depan pintu. Tapi mereka berhasil kabur atau gimana? Untuk suspek berhasil keluar. Oh, oke. Baik Pak, nanti tolong diurus aja ini Pak, buat lisensi senjata Udah, khusus tertinggi aja. Oke, baik. Jadi buatin lisensi ini aja, pegang DE. Ya investnya ke saya aja nggak apa-apa. Oh udah nggak ada kok. Gimana? Tadi udah berhasil di treatment, katanya harus di rumah sakit. Oh, udah nggak ada tambahan lagi kok. Oke. Nah, nanti akan saya lakukan. Jadi saya udah boleh pergi, Pak? Silakan Pak, silakan. Hati-hati Pak di jalan Pak ya. Silakan. Maaf, nah itu tadi bawahnya udah kayak gitu tuh, kasihan. Iya. Lanjut Pak. Permisi Pak. Untuk Iya. SAGS, saya harap kalian berlindung di tempat yang tertutup. Jangan berlindung di tempat seperti ini karena ini terlalu terbuka. Iya, masalahnya di kantor kami itu tidak ada tempat tertutup Pak. Jadi kayak gini doang. Jadi itu pintu belum bisa terkunci ya, ataupun nggak ada gate untuk. Nggak ada, Pak. SGS. Gak ada. Baik. Untuk
permasalahan ini akan diurus oleh saya. Baik Pak, terima kasih. Tolong urus dengan semaksimal mungkin Pak. Siap Pak. Begini Pak, saya mau ngomong, kalau bisa didata anggota-anggota Bapak yang aktif melakukan tugas on duty, nanti didata, nanti akan saya kasih bonus. Baik. Soal bendaharanya apa udah dibentuk Pak? Untuk soal bendaharanya itu saya nggak tahu, karena kan kemarin oleh kata petinggi saya tuh bilang, saya nanyain itu untuk tim bendahara udah dibuat apa belum? Lagi dibuat nih, nanti aja katanya itu. Nanti aja tuh bilang buat ke ininya, ke presiden ataupun gubernurnya gitu. Oke, nanti tinggal ini aja, buat SAPD nanti tolong di list data-data orang-orang yang aktif on duty gitu. Jadi biar nanti saya kasih bonus. Rata-rata untuk yang sering masuk kota itu rajinnya itu orang yang tidak berkepentingan sih arwahnya itu. Ya, pokoknya yang menurut petinggi itu dia kinerjanya bagus dan dia rajin on duty. Saya selamatkan Pak. Siapa emang? Jadi kalian ini akan minum di mana ini? Untuk sementara kita pasrah aja. Kalau enggak gini Pak, ini kan kebetulan kantor Bapak dekat nih. Apa boleh diizinkan kami untuk berlindung di kantor Bapak? Boleh sih, sebentar dulu, tapi saya nyari tempatnya itu di mana? Bingung juga soalnya ini. Tempat yang memiliki gate itu cuma ada di gudang, di lantai 2 itu di tempat untuk rapat, dan juga di basement. Kalau untuk tempatnya kami serahin kepada SAPD aja. Yang penting kita ada tempat aman gitu. Oke. Saya putuskan untuk kalian itu berlindung di ini aja ya, di tempat rapat, dikarenakan itu tempatnya bagus dan rapi juga sih. Baik. Tolong ada berapa anggota SAPD yang duty? Sebentar, masih ada 2 nih. Sisanya itu lagi istirahat gitu. Oke. Nanti minta izin ke petingginya Pak kalau SAGS berlindung di SAPD, jadi saat nanti kita imigrasi nggak ada yang kaget gitu Pak. Baik. Oke, kalian langsung saja persiapkan berkas-berkas ataupun alat-alat kerja kalian. Nanti akan saya kawal menuju ke depan kantor. Baik. Nanti ini asisten saya lagi ngelamun Pak. Baik. Sebentar, saya radiokan dulu ke anggota saya. Jadi untuk sementara kita di SAPD Pak nih ya. Iya, untuk sementara kita di SAPD aja dulu. Beneran kaget ikut tadi Pak. Oke Bapak, saya izin untuk ke bawah dulu ya, karena anggota tidak ada yang di bawah. Iya Pak. Baik Pak. Makasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Nah, ini Bu Mai udah. Mari kita ke bawah aja. Bawa berkas-berkas yang penting, kita berlindung di SAPD Iya, terlebih Pak. dahulu. Mana Bu Mai? Ya, bukannya sama Bapak tadi. Nggak ada. Ya, kemana? Kirain sama Bapak tadi.
Tadi saya lihat dia ngambil armor. Makanya kirain sama bapak tadi. Keluar kota kah, Pak? Ada dia ada. Nggak berani keluar gua. Biar yang diurus Pak John dah. Gila bener ya. Lagi ada rapat juga. Wali kota padahal tuh Great John loh. Kok bisa-bisanya datang terus nembakin, gila. Emang bener-bener berani tuh. Bikin RP bener-bener berani tuh. Gila. Sini keluar. Ya Pak. Ada di luar Bu Mai. Banyak warga yang halang. Gimana Pak? Mari Pak. Mari. Itu, pinjam dulu Pak, maaf Pak. Terus. Pinjam Pak, dulu saya Pak. ada info Pak. Info apa info? Belakang aja Pak. Tadi sini ada penyerangan ya. Betul. Tadi saya lihat ini itu orang naik mobil di ke arah sana Pak. Saya tahu tempatnya Pak. Ke arah mana dia lari? Area sana Pak. Tunggu sebentar saya cek map. Pak John, masuk Pak John. Oke, Pak, langsung naik, naik, Pak. langsung naik Pak. Langsung naik Pak Presiden. Naik kendaraan aja dulu Pak. Soalnya kalau di luar kena ini senjata artileri. Kok dia ke situ? Kemana tuh Pak John? Astaga, Pak Fred. Ya, hati-hati Pak Jo tuh nekat itu. Kemana coba? Naik sini Pak. Kemana? Pak Jo? Beda mata kali. Pak, kenapa ini? Kamu pakai masker? Pak, belakang apa depan? Depan mana? Udah. Lanjut Pak. Pak John sini naik mobil. Tadi suspeknya berapa orang? Bono? 2 orang. 2 orang, ciri-cirinya sama gak? Yang tadi itu badannya gede, yang satu gede, terus warna kulit hitam, pakai bajunya itu garis-garis. Iya, sama yang satu lagi tuh anak-anak yang ungu itu. Nyari masalah, Gila bener deh. malah nyari masalah sama government. Bapak tahu tadi atas nama siapa? Untuk suspeknya, Benar. saya kurang tahu karena dari anggota SJ itu sangat banyak Bu. Kami pusing juga untuk ngurusnya. Kalau tahu nanti bisa laporkan ke saya Pak. Saya bisa langsung bilang ke koordinatornya nanti. Kebetulan saya kenal. Ini langsung dibawa ke Itu baca pesan langit itu. Aduh. Ayo. Ayo masuk Bu. Ayo Pak. Oke, langsung masuk aja Bu. Ayo Pak. Langsung. Baik. Ya udah bro ya, segitu aja RP kali ini. Semoga
kita bisa melanjutkan review-review selanjutnya, RP selanjutnya ya kan. Jangan lupa klik subscribe dan klik tombol lonceng dan like. Terima kasih, bye bye.